Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sari Masubi dari kelas 3C. Saya adalah seorang mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi di Universitas Heru. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas satu topik yang cukup menarik, yaitu tentang teori dan perbankan syariah, prinsip dan juga praktik. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Oke teman-teman, jadi kalau kita bicara tentang keuangan syariah, sebenarnya kita sedang berbicara tentang cara pandang kita terhadap harta dan juga keadilan. Gitu. Nah, dalam ekonomi syariah atau ekonomi Islam, uang itu bukan hanya sekedar alat untuk manajer keuntungan, tapi ia adalah amanah yang harus kita kelola dengan rasa tanggung jawab, gitu ya. Nah, kemudian sistem keuangan syariah itu dibangun atas dasar bahwa seluruh aktivitas ekonomi atau seluruh transaksinya itu harus membawa keberkahan, gitu ya, bukan malah sebaliknya membawa kerusakan. Nah, kemudian sistem ini juga tidak memisahkan antara dunia dan akhirat, apalagi antara profit dan juga etika. Dia berjalan secara bersamaan, seimbang, gitu ya. Nah, untuk teori keuangan syariah itu lahir dari prinsip tauhid, artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, itu adalah pemilik mutlak seluruh harta. Maka kita sebagai manusia yang diamanahkan untuk mengelola harta-harta tersebut, janganlah sekali-kali kita memikirkan bahwa harta yang kita miliki saat ini atau harta yang kita kelola saat ini itu milik kita secara absolut. Nah, dari sinilah ya lahir yang namanya 3 konsep dalam keuangan syariah atau ekonomi syariah. Yang pertama ada keadilan, transparansi, dan juga keseimbangan. Dalam ekonomi konvensional, hubungan antara pihak-pihak itu sering bersifat transaksional. Ya, siapa yang punya banyak modal, dia yang akan berkuasa. Nah, kalau dalam ekonomi syariah itu bersifat kemitraan, ya, harus saling percaya dan ya saling menanggung risiko. Jadi kita saling menanggung risiko secara bersamaan. Ya. Nah, prinsip keuangan syariah itu menolak 3 hal. Yang pertama ada riba, yang kedua ada gharar, dan yang terakhir ada maisir. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada riba. Nah, sebagai seorang muslim, sebagai orang Islam, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya riba. Ya. Jadi riba itu adalah tambahan yang diambil tanpa dasar yang sah. Misalnya bunga pinjaman. Terus yang kedua ada gharar. Gharar itu adalah suatu ketidakjelasan dalam transaksi, gitu. Nah, contohnya adalah menjual sesuatu yang belum pasti ada. Kemudian yang ketiga atau maisir. Nah, maisir ini berarti spekulasi, gitu. Kalau spekulasi berarti masih termasuk dalam kategori dugaan. Sesuatu yang masih diduga-duga berarti belum tentu akan terjadi, gitu kan. Misalnya adalah judi. Nah, judi itu konsepnya untung-untungan. Nah, itu contoh dari
maisir. Kemudian ketiga hal ini dilarang karena atas dasar dapat menimbulkan ketidakadilan ekonomi gitu. Karena di satu sisi ada yang untung, ada juga yang rugi gitu. Satu untung secara besar-besaran dan yang rugi menanggung kerugiannya secara sendiri gitu, dengan sendirinya. Nah, teori keuangan syariah itu menekankan bahwa uang tidak boleh menghasilkan uang tanpa adanya aktivitas ataupun ya kegiatan ekonomi yang nyata gitu. Dan uang tidak boleh dianggap sebagai komoditas yang bisa menghasilkan atau yang bisa diperjualbelikan untuk mendapatkan bunga. Karena pada dasarnya uang itu hanya alat tukar gitu, alat tukar untuk memperlancar kegiatan produksi dan juga perdagangan ya. Nah, maka dari itu konsep time value of money atau nilai waktu uang yang ya dikenal dalam ekonomi konvensional itu tidak berlaku atau tidak dikenal dalam ekonomi Islam. Karena apa teman-teman? Karena secara pandangan Islam nilai uang itu bukan karena berjalannya waktu, tapi karena penggunaannya gitu. Nah, dari sinilah muncul konsep profit and loss sharing atau bagi hasil dan bagi rugi. Nah, dalam konsep ini pemilik modal dan juga pengelola modal itu mereka bekerja sama gitu. Kalau misalnya terjadi keuntungan, maka mereka akan membagi keuntungan itu secara seimbang ya, secara proporsional. Dan kalau terjadinya rugi, maka mereka akan menanggung rugi secara bersamaan juga gitu. Nah, kemudian sistem ini juga memastikan keadilan ya, karena tidak ada pihak yang diuntungkan sepihak gitu. Jadi rugi ditanggung sama-sama, untung juga ditanggung sama-sama. Oke. Nah, selain daripada itu, teori keuangan syariah juga menekankan yang namanya maqasid syariah. Ya, maqasid syariah itu artinya tujuan utama syariat Islam. Jadi semua aktivitas ekonomi harus mengarah pada penjagaan 5 hal. 5 hal pokok. Apa saja? Yang pertama ada agama, yang kedua jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artinya apa teman-teman? Artinya transaksi keuangan itu bukan hanya tentang untung rugi ya, bukan hanya tentang untung rugi, tapi harus membawa manfaat, harus bisa membawa manfaat ya, pertama manfaat sosial dan juga manfaat moral. Misalnya investasi di bidang halal dan ya tidak mendukung kemaksiatan, apalagi sampai mendukung aktivitas yang dapat merusak lingkungan. Nah, kalau ekonomi konvensional itu menilai sukses dari return on investment, sedangkan untuk ekonomi syariah itu menilai kesuksesan dari return on readiness gitu. Nah, jadi dalam ekonomi syariah itu tidak menilai dari seberapa besar keuntungan yang akan didapatkan, tapi bagaimana caranya ya, seberapa benar caranya untuk mendapatkannya gitu. Bukan hanya berfokus pada
hasilnya saja, tapi seberapa benar cara yang mereka gunakan untuk menghasilkan keuntungan tersebut gitu. Oke, sekarang kita akan bahas tentang prinsip-prinsip utama dalam keuangan syariah. Teman-teman, pada dasarnya ada 5 prinsip utama keuangan syariah ya. Jadi yang pertama itu keadilan atau justice. Jadi untuk setiap transaksi harus mencerminkan keadilan ya. Kalau misalnya ada kerugian, maka kerugiannya itu akan ditanggung secara bersama. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya terjadi keuntungan atau adanya keuntungan, maka keuntungan itu pun akan dibagi secara merata atau proporsional. Nah, kemudian yang kedua ada transparansi atau transparency gitu. Nah, transparansi ini artinya semua pihak harus tahu ya dengan jelas apa yang ditransaksikan, ya berapa keuntungannya gitu, seberapa besar resikonya, dan ya artinya dari transparansi ini tidak boleh ada hal yang ditutupi gitu. Kemudian yang ketiga ada tanggung jawab sosial atau social responsibility. Nah, jadi dalam sistem keuangan syariah itu bukan hanya untuk individu saja, gitu ya. Bukan hanya untuk individu, tapi untuk masyarakat, gitu. Misalnya dana zakat, ya kan, infak, wakaf, sedekah. Nah, itulah yang menjadi prioritas utama dalam aspek tanggung jawab sosial gitu dalam keuangan syariah. Kemudian yang keempat, larangan terhadap kegiatan haram. Ya, itu sudah pasti ya teman-teman. Nah, artinya bank syariah itu tidak boleh menyalurkan dana ke bisnis-bisnis yang bertentangan dengan ajaran Islam atau bertentangan dengan syariat Islam gitu. Misalnya nih, bukan berinvestasi tapi memberikan dana ya kepada usaha-usaha atau bisnis-bisnis judi lah, ya kan, usaha miras, minum keras. Nah, itu kan bertentangan dengan syariat Islam gitu. Jadi tidak boleh, apalagi sampai pada usaha-usaha yang bisa merusak lingkungan, itu tidak boleh ya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, nah, bagi hasil dan risiko bersama gitu. Nah, teman-teman, untuk yang kelima ini dia tuh yang menjadi ya ciri khas utama untuk membedakan antara bank konvensional dan juga bank syariah. Nah, kenapa seperti itu? Karena dalam bank konvensional keuntungan itu sudah pasti dari bunga gitu. Sedangkan dalam ekonomi syariah keuntungan itu ya tergantung dari hasil usahanya kita gitu ya. Oke, baik, selanjutnya kita akan bahas tentang akad-akad dalam perbankan syariah ya. Nah, jadi akad-akad itu artinya perjanjian teman-teman. Di sini ada 6 akad yang akan saya bahas terkait dengan perjanjian dalam perbankan syariah ya. Nah, yang pertama ada mudharabah. Nah, mudharabah ini tuh akad kerja sama ya antara pemilik modal dan juga pengelola modal. Jadi kalau pemilik modal itu kita sebutnya sebagai sohibul mal, dan pengelola modal itu kita sebut sebagai mudharib. Nah, kemudian kalau mendapatkan keuntungan, nah, keuntungannya itu akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kemudian kalau terjadinya kerugian, maka kerugiannya itu akan ditanggung secara bersama ya, selama pengelola modal tidak lalai gitu ya. Nah, kemudian akad ini juga banyak digunakan dalam produk deposito kayak produk deposito dan juga tabungan berjangka gitu
ya. Kemudian yang kedua yaitu musyarakah. Nah, musyarakah ini tuh artinya kerjasama antara dua pihak atau lebih gitu, antara dua pihak atau lebih. Nah, semuanya itu memberikan modal dan ikut menanggung risikonya. Jadi bukan cuma hanya satu saja, tapi semua yang terlibat dalam akad ini tuh mereka akan menanggung risiko dan juga menerima keuntungan secara merata. Nah, akad ini tuh biasanya dipakai untuk pembiayaan usaha ataupun proyek-proyek yang ya berjangka panjang. Kemudian yang ketiga, akad murabahah. Nah, akad murabahah ini tuh akad akad jual beli ya, akad jual beli dengan harga pokok kemudian ditambahkan dengan margin keuntungan. Nah, margin keuntungan yang disepakati. Misalnya, nasabah ingin membeli rumah, ya. Nah, maka bank akan membelikan rumahnya dulu, gitu. Kemudian nanti bank menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin tertentu. Kemudian tempat izarah. Ya. Nah, izarah ini adalah akad sewa menyewa, di mana bank menyewakan aset kepada nasabah dan nasabah membayar biaya sewanya. Nah, kemudian nanti sampai pada akhir periode barang bisa dikembalikan atau dibeli gitu, tergantung dengan kesepakatannya, ya, kesepakatan antara bank dan juga nasabah. Kemudian yang kelima ada wadiah. Nah, wadiah ini tuh akad apa ya? Akad titipan. Ya, benar, akad titipan. Jadi bank hanya menjaga uang nasabah tanpa menjanjikan imbalan hasil gitu atau imbal hasil, ya. Tidak ada perjanjian apapun. Nah, untuk akad ini tuh biasanya digunakan pada harian, ya. Masuk pada akad yang keenam atau akad qard hasan. Nah, jadi akad ini itu pinjaman kebajikan, ya. Pinjaman kebajikan tanpa bunga, ya. Nah, biasanya tuh diberikan untuk kepentingan sosial, misalnya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, ya, atau korban-korban bencana misalnya, gitu. Nah, dengan akad-akad ini, bank syariah tetap bisa menjalankan fungsi intermediasi, ya, menghimpun dan juga menyalurkan dana tanpa harus menggunakan bunga, ya, seperti bank-bank konvensional. Oke, sekarang mari kita bahas bagaimana praktik sistem ini di lembaga keuangan syariah atau ekonomi syariah. Jadi lembaga keuangan syariah itu terbagi menjadi dua jenis, ya. Yang pertama ada lembaga keuangan bank, ya, seperti Bank Syariah Indonesia atau BSI, ada bank muamalat dan ada bank mega syariah. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah keuangan non-bank. Nah, misalnya BMT, ya, atau Baitul Mal wa Tamwil. Jadi contohnya itu asuransi syariah, ya, pegadaian syariah dan reksadana syariah itu masuk dalam BMT atau lembaga keuangan non-bank. Nah, dalam praktiknya bank syariah itu menjalankan 3 fungsi utama. Jadi yang pertama ada fungsi penghimpunan dana. Nah, ini lewat produk tabungan wadiah, ya, dan juga deposito mudharabah. Itu fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua yaitu penyaluran dana. Jadi lewat pembiayaannya, pembiayaan mudharabah, musyarakah dan juga izarah.
Kemudian yang ketiga yaitu fungsi jasa keuangan. Nah itu misalnya transfer ya, wakaf uang ataupun pengelolaan zakat. Nah itu dia masuk dalam fungsi jasa keuangan. Gitu. Kemudian bedanya dengan bank konvensional, bank syariah itu menanggung risiko secara bersama, gitu ya, dengan nasabah ya. Kalau usahanya rugi, ya sudah pasti seperti yang saya jelaskan tadi, gitu, akan ditanggung secara bersama. Nah, dengan catatan karena faktor eksternal, gitu, maka bank juga akan ikut untuk menanggung risikonya, gitu. Nah, kemudian selain daripada itu, bank syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Ya. Nah, DPS ini tuh dia memiliki fungsi untuk memastikan ya setiap produk dan juga transaksi sesuai dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Nah, kemudian menariknya dari sistem ini tuh terbukti teman-teman, terbukti lebih stabil saat terjadi krisis ekonomi global. Contohnya itu pada tahun 2008. Nah, itu terjadi krisis global. Ya. Krisis pada tahun 2008 itu banyak sekali bank-bank konvensional yang jatuh karena terlalu banyak transaksi spekulatif. Gitu. Sedangkan bank-bank syariah relatif aman karena hanya bertransaksi di sektor yang real atau sektor real. Nah, satu hal yang harus teman-teman ketahui bahwa keuangan syariah juga berkembang pesat ya di dunia internasional, termasuk di Inggris, di Malaysia, di Uni Emirat Arab ya. Negara-negara itu bahkan membuka bank syariah untuk masyarakat global. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat bahwa hal ini menunjukkan sistem keuangan syariah itu bukan cuma tentang agama ya, tapi tentang etika dan juga keadilan ekonomi. Kita bisa menyimpulkan bahwa teori keuangan dan perbankan syariah bukan hanya tentang mengganti sistem bunga ya dengan bagi hasil, tapi tentang membangun sistem ekonomi yang berlandaskan nilai keadilan, kejujuran, dan keberkahan yang pastinya. Nah, kemudian melalui prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta penyerapan akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Nah, sistem ini menghadirkan mekanisme keuangan yang lebih manusiawi dan beretika. Nah, kemudian perbankan syariah juga membuktikan bahwa aktivitas ekonomi bisa berjalan tanpa harus menabrak nilai agama. Bahkan justru menjadi sarana untuk memperkuat kesejahteraan sosial serta stabilitas ekonomi. Jadi, memahami prinsip dan praktik keuangan syariah berarti memahami bagaimana uang bisa bekerja dengan cara yang benar dan bernilai ibadah.